Tiga sertifikat ini misalnya aku ada. Hai, kenalin, aku Reta Pramesti yang punya channel ini. Selamat gabung buat kamu yang baru nonton video di channel aku. Welcome! Kali ini banyak banget yang nanya ke aku via DM Instagram, TikTok, ataupun di kolom komentar. Kak, aku punya sertifikat A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, tapi aku bingung ngelampirin yang mana buat SNMPTN. Banyak banget. Jawabannya apa? Tonton videonya sampai akhir ya. Jawaban aku sederhana. Kalau misalnya kamu punya sertifikat yang punya value menurut diri kamu, lampirin aja. Toh di SNMPTN itu ada maksimal ngelampirin sertifikat, yaitu 3 sertifikat. Untuk kualifikasinya, aku bakal dalemin di video ini. Satu hal yang benar-benar harus kamu pegang ketika mengikuti seleksi SNMPTN adalah jangan over optimis. Ya, setidaknya kamu sudah mengusahakan untuk lulus di jalur SNMPTN, tapi jangan terlalu over bahwa kamu nge-state, aku kayaknya lolos deh karena aku udah ngelampirin berbagai sertifikat, aku juara umum terus. But in real, itu nggak semulus itu, teman-teman. Di jurusan dan PTN yang kamu incer itu banyak banget saingannya. Saingannya itu seluruh Indonesia, ya. Jadi tetap down to earth, tetap rendah hati. Jangan terlalu meninggi apapun jalurnya, mau sepintar apa kamu, karena yang punya kuasa itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Begitupun dengan sertifikat. Sertifikat yang kamu ajukan, kamu juga kan nggak tahu bahwa apakah panitia SNMPTN itu tuh benar-benar membutuhkan sertifikat tersebut. Jadi yang kita bisa usahakan adalah lampirin aja yang menurut kita punya value, punya nilai lebih. Misalnya gimana? Oke, aku bahas. Bukan berarti ketika kita melampirkan sertifikat SNMPTN sebanyak mungkin, sebaik mungkin kita udah dipastikan lulus di SNMPTN. It's a big no. Oke, jadi perlu ditanamkan dalam mindset masing-masing bahwa sertifikatlah satu-satunya faktor yang menentukan kelulusan SNMPTN. Banyak banget kan ya, udah aku jelasin sebelumnya. Bisa dari akreditasi sekolah, bisa dari alumni, bisa dari nilai menonjol di raport kamu, bisa dari grafik nilainya, dan juga bisa dari sertifikat. Jadi, sertifikat bukan satu hal yang mempengaruhi kelulusan kamu di SNMPTN, banyak banget. Jadi, kita sepakati di sini bahwa sertifikat merupakan support faktor buat faktor-faktor lain, oke? Jadi, faktor pendukung untuk faktor-faktor lain, bukan sebagai faktor utama kelulusan kamu di SNMPTN. Kak, kira-kira sertifikat apa aja sih yang bisa dilampirkan di SNMPTN? Nah, di sini aku udah merangkum ada 8 jenis sertifikat yang bisa kamu lampirkan di SNMPTN dan mungkin juga bisa membantu kamu untuk bisa lulus di SNMPTN. Yang pertama adalah kategori Olimpiade. Olimpiade di sini adalah berdasarkan mata pelajaran. Kalau misalnya dulu di SMA itu ada namanya OSK ya, Olimpiade Siswa Kota, lalu berlanjut ke OSP, Olimpiade Siswa Provinsi, lalu OSN, Olimpiade Siswa Nasional. Nah, di situ terbagi menjadi berbagai bidang, ada matematika, fisika, kimia, ekonomi, geografi, sosiologi, dan lain-lain. Nah, di situ sertifikat kejuaraannya bisa digunakan. Nah, in case ada juga nih yang melampirkan sebagai sertifikat peserta aja dan ternyata alhasil lolos. Jadi jangan sampai menyepelekan walaupun itu hanya sertifikat peserta. Keep aja dulu ketika nanti ada waktunya untuk melampirkan dan emang kamu nggak punya lagi sertifikat lain selain yang juara, hanya peserta aja, lampirin aja. Ingat, tetap harus punya keyakinan tapi jangan terlalu over, oke? Yang kedua, lomba keolahragaan. Nah, dulu di SMA juga ada namanya FLS 2N, ya nggak sih? Kayak festival olahraga gitu. Ada sepak bola, ada volley, ada badminton, ada juga seperti taekwondo, karate, dan lain-lain. Nah, itu juga bisa dilampirkan nih kalau misalnya kamu juara, ataupun misalnya kamu hanya peserta saja. Jadi, tentunya juga kalau misalnya juara memiliki bobot yang lebih tinggi, bukan? Ya, secara logiknya kayak gitu. Nah, tapi jangan bersedih dulu ketika misalnya kamu hanya punya yang peserta, juga setidaknya kamu bisa menunjukkan bahwa saya aktif nih ketika SMA untuk mengikuti lomba-lomba yang unacademic. Oke? Yang ketiga, lomba yang diadakan di kampus-kampus. Misalnya nih, kalau misalnya kamu suka banget nih di matematika, terus kamu tahu bahwa Himpunan Pendidikan Matematika UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, menyelenggarakan sebuah olimpiade matematika. Nah, terus kamu ikutan, terus kamu juara. Nah, itu berpengaruh banget tuh kalau misalnya kamu bisa melampirkan sertifikat kejuaraan di olimpiade yang ada di kampus tersebut. Karena kan kampus memiliki cakupan yang luas ya. Apalagi kalau misalnya lomba tersebut tuh merupakan lomba nasional. Jadi, ketika kamu nanti mau masuk ke jurusan matematika,
Sertifikat Olimpiade Matematika tersebut benar-benar berpengaruh loh. Juga misalnya ada Olimpiade Farmasi UNAI, Oceano ITN, Intel Universitas Brawijaya, Lokarina UTS, Olimpiade ITB, dan lain-lain. Yang keempat adalah sertifikat organisasi. Nah, mungkin kamu ketika SMA memiliki keaktifan-keaktifan kan di organisasi, misalnya OSIS, MPK, ataupun organisasi lain seperti Rohis. Nah, di situ kamu bisa juga untuk meminta sertifikat keaktifan kamu di organisasi tersebut sebagai apa? Misalnya ketua OSIS, atau kepala bidang, ataupun hanya anggota. Setidaknya kalau misalnya kamu nggak punya gitu sertifikat juara, itu juga bisa membantu kamu terkait untuk menggambarkan bahwa kamu tuh aktif semasa sekolah. Gak hanya sekolah aja, langsung pulang, tapi ada keaktifan-keaktifan lain yang menjadikan nilai tambah kamu di sekolah tersebut. Yang kelima, pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar di sini bisa jadi di dalam negeri ataupun luar negeri. Wah, di luar negeri itu memiliki bobot yang lebih tinggi juga ya, in logiknya. Nah, kenapa? Karena bisa jadi panitia tuh menilai bahwa, wah, kamu punya kapabilitas yang tinggi, kamu communication skill-nya bagus, terus berbahasanya juga bagus, bisa mengadaptasi budaya. Nah, itu benar-benar berpengaruh banget buat penilaian di SNMPTN. Setidaknya yang memiliki kesempatan untuk pertukaran pelajar itu hanya sedikit kan? Nggak akan semuanya gitu kan siswanya. Nah, jadi kamu memiliki nilai tambah. Yang keenam, forum pelajar nasional atau internasional. Delegasi di forum pelajar gitu. Misalnya membahas suatu isu yang ada di nasional ataupun internasional. Nah, ini juga berpengaruh loh. Kalau misalnya kamu pernah mengikutinya, setidaknya kamu tuh dinilai sebagai orang yang kritis, orang yang memiliki pengalaman lebih dibandingkan teman-teman kamu. Yang ketujuh, lomba seni. Seni di sini bisa jadi seni musik, seni tari, dan seni-seni lain ya. Berarti menggambarkan bahwa kamu itu seorang yang multi talenta. Apalagi kalau misalnya kamu mau masuk jurusan yang relevan, itu benar-benar membantu banget. Misalnya jurusan ilmu komunikasi, broadcasting, ataupun jurusan seni tari, seni lukis, desain, dan lain-lain. Itu benar-benar berpengaruh loh. Yang terakhir adalah lomba menulis. Nah, menulis di sini bisa jadi menulis esai, menulis puisi, menulis pantun, ada nggak sih? Ataupun menulis karya tulis ilmiah. Nah, ini benar-benar berpengaruh juga loh, apalagi kalau misalnya kamu masuk jurusan yang sifatnya eksakta dan kamu misalnya juara di lomba karya tulis ilmiah. Ini benar-benar memberikan poin lebih bagi kamu, karena di perkuliahan itu banyak banget nanti lomba-lomba semacam LKTI. Setidaknya kamu udah punya modal, udah punya dasar untuk memulai experience kamu sebelum masuk ke kampus, dan itu menjadi penilaian lebih loh. Nah, di sini aku pengen nge-share juga, setelah tadi aku jelasin jenis-jenisnya, ada juga pertimbangan untuk melampirkan sertifikat, yaitu ada 4. Yang pertama adalah kamu harus tahu nih kategori prestasinya, apakah di tingkat mana, yaitu tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, atau internasional. Biasanya sih dimulai dari yang paling kecilnya tuh kota atau kabupaten ya, makanya juara kelas atau juara umum sekolah itu tuh kurang berpengaruh. Oke, jadi berpengaruhnya itu yang setingkat kota atau kabupaten, provinsi, nasional, atau internasional. Kamu harus tahu kategori prestasi kamu tuh masuk ke yang mana. Tentunya semakin tinggi tingkatnya, semakin besar juga pengaruh atau bobotnya. Yang kedua, kalau misalnya nih kamu ikut lomba-lomba yang ada di kampus, misalnya aja UI atau ITB, dan misalnya di kampus tersebut tuh si pemenangnya tuh di state bahwa punya peluang besar ketika misalnya juara. Nah, itu benar-benar berpengaruh ya, apalagi kalau misalnya kamu mendapatkan juara 1, juara umum, peluang untuk masuk ke kampus tersebut juga bisa lebih besar. Yang ketiga, utamakan untuk sertifikat yang juara baru ke partisipan. Jadi kalau misalnya kamu punya banyak banget sertifikat dan kebanyakan misalnya peserta, kamu coba cari gitu peserta yang memiliki value paling tinggi yang mana. Nah, lalu kalau misalnya kamu ada sertifikat juara dan juga peserta, utamakan dulu yang juara baru ke peserta, oke? Dan yang terakhir, menurut sertifikat organisasi atau ekstrakurikuler, kalau misalnya kamu memiliki peran yang lebih tinggi, itu lebih diutamakan. Kayak misalnya, kamu pernah jadi ketua, pernah jadi sekretaris, pernah jadi anggota. Nah, berarti yang ketua yang kamu utamakan. Di samping itu bisa melampirkan yang juara-juara lain. Atau misalnya kamu punya sertifikat organisasi saja, ya sudah, sertifikat organisasinya kamu lampirkan semua. Oke, jadi semakin tinggi posisi atau peran yang ada di organisasi tersebut atau ekstrakurikuler tersebut memiliki pengaruh lebih besar. Misalnya nih, aku pengen ngasih contoh. Ini ada 3 sertifikat, oke? 3 sertifikat ini misalnya aku ada di internasional, lalu ini ada di kampus, dan ini juga di internasional, tapi dalam negeri. Nah, dan juga ada sertifikat TOEFL.
Yang mana yang harus aku lampirkan duluan? Nah, yang harus aku lampirkan duluan adalah yang internasional, walaupun hanya delegasi atau partisipan. Nah, di sini aku misalnya melampirkan pertama yang sertifikat partisipan ke Thailand. Oke, ini yang ke Thailand yang pertama. Lalu, yang kedua sertifikat internasional juga yang aku jadi partisipan di UGM. Nah, jadi ini yang kedua. Yang ketiga adalah aku melampirkan yang 10 finalis terbaik di UPI mengenai LKTI gitu. Nah, untuk tes TOEFL ini lebih baik enggak sih, karena TOEFL tuh bukan semacam kejuaraan ya. Ini hanya sebagai penilaian aja, nilai kamu tuh berapa sih TOEFL-nya gitu. Jadi, aku sarankan kalau misalnya kamu punya 4 sertifikat ya yang aku cantumkan, yang aku contohkan, kamu ambil yang 3 ini, karena kan internasional dan juga kampus. Oke? So, gitu aja. Kalau misalnya kamu ada yang kurang paham, tolong komen aja. Nanti aku bakal bantu balas dan juga memberikan insight juga bagi yang lain yang belum paham. Terima kasih. Semoga kamu bisa ngerti dan kamu bisa lulus di kampus impian kamu tahun 2021. See you on top and bye-bye!